Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin, Ahmad. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummara buyutillah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, yaitu masjid-masjid, hum ahlullah, mereka adalah ahlullah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah atau orang-orang yang mulia di sisi Allah. Kalau bahasa sekarang, itu adalah bagian daripada orang-orang istimewa, keluarga Tuhan. Tapi Allah nggak punya keluarga, hanya istilah aja. Orang yang sering ke masjid, memakmurkan masjid dalam arti sholat berjamaah di masjid, i'tikaf di masjid, meramaikan masjid tapi bukan dengan mercon, meramaikan masjid bukan dengan beduk, tapi meramaikan masjid dengan berjamaah, istiqamah, zikir, maka mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu Abbasin, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai daripada Abdullah dan Abbas, man sami'an nida, siapa orang yang mendengar azan, nida itu azan, falam yujib, dan dia tidak menyambut panggilan azan, lam yara khaira, maka dia tidak melihat kebaikan, walam yurad bihi, dan dia tidak dikehendaki kebaikan. Dengar azan, nggak bangkit dari tempatnya untuk menyambut panggilan Allah, dengar azan tetap dalam permainannya, dalam lupanya kepada Allah, orang itu nggak bakal nyaksikan kebaikan, dan dia berarti orang yang tidak dikehendaki untuk mendapat kebaikan. Kalau misalnya presiden manggil sampean, rakyat Sungi, datanglah kepada aku, tak kasih hadiah, insya Allah yang lumpuh ngesot pak.
Tapi kalau Allah menyatakan hayya 'alas shalah, orang-orang Islam, ayo salat menghadap Allah. Hayya 'alal falah, orang-orang Islam, ayo kita mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Nggak ada yang datang, nggak ada yang nyambut. Seakan-akan kurang perlu menghadap Tuhan, kurang perlu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan siapa orang yang dengar azan, dengar, bukan nggak dengar, bukan ketiduran. Kalau dia tidak menyambut, berarti dia tidak menyaksikan kebaikan dan tidak dikehendaki baginya kebaikan. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la antum la, benar-benar dipenuhi udhunu, telinga ibni Adam manusia, rasasan, timah panas mudhaban yang cair, khairun, lebih baik, min an yasma'an nida, daripada orang yang mendengarkan adzan fala yujibu, tapi dia tidak menyambut panggilan adzan. Kalau ada kuping disiram dengan timah dingin loro, ini timah panas, ya apa rasane? Kata Nabi, masih lebih mendingan disiram telinganya dengan timah panas daripada dia dengar adzan tetap dia tidak bergerak untuk menyambut panggilan adzan salat berjamaah. Nemenelei Pak nggih. Kuping seperti centelan itu nemenelei. Lo ditakdir oleh Allah dengar, diajak sholat menghadap kepada Allah, enggak bangkit. Nemen jeleknya kayak pun di kuping ngono. Buat apa mempunyai telinga yang bisa mendengar tapi tidak menggerakkan hati untuk ibadah kepada Allah? Buntu nabi timah wis, seakan-akan begitu. Lebih baik kamu tuli daripada kamu tadi itu bisa mendengar tapi kamu tidak bangkit untuk ibadah kepada Allah. Ada cerita, ini ada satu hadis Nabi berkata, orang yang tidak bangun subuh, orang yang tidak bangun subuh, bala fi uduni syaitan, bilang, kata Nabi, itu berarti telinganya dikencingi setan, telinganya dikencingi setan. Ada satu orang, ini orang polos, setelah mendengarkan hadis itu dia masuk masjid, ada satu orang adzan masih tidur, dibuka sarungnya, dikencingi telinganya, cekekal bangun. Wah, bangun, apa maksudnya kamu? Marah. Kalau setan ngencingi kamu ndak bangun untuk sholat subuh, tapi kalau kencingnya saya bisa membangunkan kamu sholat subuh. Yang lebih baik tak kencingi aku daripada kencingi setan kamu, kata dia. Tapi jangan ditiru Pak, tukaran nggak apa wong-wong nanti itu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, siapa orang berwudu, siman, fi baitihi, di rumahnya dia, siman, fa ahsanal wudu, maka memperbaiki itu wudunya, menyempurnakan wudunya. Gimana wudu yang diperbaiki? Wudu melaksanakan sunnah-sunnahnya, ya baca bismillah, ya bersiwak, kemudian kumur 3 kali dan istinsyak 3 kali, mengusap wajahnya 3 kali, ditambahi dengan mentakhlil, menyela-nyelai jenggotnya kalau punya jenggot yang tebal 3 kali, mendahulukan tangan kanannya dibasuh 3 kali, kirinya 3 kali, mengusap seluruh kepala, mengusap 2 telinga, membasuh kaki, menyela-nyelai antara jari-jari tangan dan kaki, baca doa setelah wudu. Alhasil wudu yang sempurna, sak sunnah-sunnai. Di rumah dia dengar azan, dia wudu dengan bagus, sunnah-sunnahnya wudu dikerjakan, thumma atal masjidah, kemudian dia berangkat menuju ke masjid, fahuwa, maka dia zairullah, sebagai orang yang berziarah kepada Allah. Ini pengunjung Tuhan, dia adalah berziarah kepada Tuhan. Wa haqqun, maka sudah menjadi keharusan, alal mazur, terhadap yang diziarahi, an yukrima, menghormati itu mazur, zairahu, orang yang menziarahi itu mazur. Sampean kalau nyambangi atau bertamu kepada bupati, sampai di pintu gerbang diusir, ono apa won? Anu, saya kepingin ketemu bupati, tidak butuh birahimu bupati, diusir sampean. Kalau sampean mau ketemu presiden, dari jauh disadukan. Apalagi kalau sampean macam-macam mau demonstrasi atau apa, marah sudah. Apa perlunya kamu ke sini? Gitu. Padahal itu tempat dinas, itu miliknya rakyat Indonesia. Sekarang Allah menyediakan tempat untuk kamu berziarah kepada Allah, itu masjid. Tidak ada yang jaga masjid, selalu terbuka untuk menerima kamu. Wudu bagus, di rumah dipersiapkan, pakai baju yang rapi, berangkat ke masjid, maka kamu berziarah kepada Tuhan. Bukan berarti Allah tinggalnya di masjid, tidak. Allah menyediakan tempat untuk kamu berziarah. Maka sudah seharusnya kalau ada orang disambangi, sampean datang ke tempatnya, orang yang baik, orang akhlaknya bagus, wah, orangnya tadi itu dermawan, loman, dihormati sampean. Dikasih pastel, dikasih kroket, dibuatkan kopi, diajak makan, minumnya susu, mulai seger sehat. Alhamdulillah, untung saya ziarah sama dia. Datang dari rumah wudu, tujuannya adalah ke masjid,
mau ibadah kepada Allah, pakaiannya rapi, sholat berjamaah menghadap kepada Allah, sudah memang satu hal yang wajar. Allah menghormati orang yang berziarah kepadanya. Maka Anda pulang tidak mungkin akan dijadikan orang yang kecewa. Cuma Allah tidak menyuguhi, menjamu Anda dengan kopi, dengan kroket, dengan pastel, dengan susu, tetapi Allah menjamu dengan rahmat, dengan ampunan, dengan berkah, dengan lindungan, dan nanti disediakan surga. Lu ngene kok ana sing gelem teko. Hayya ila shalah. Wong telu kabeh sing teko. Ada yang setengah pijak sing teko. Ada yang setengah lumpuh. Yang sehat-sehat, hayya ila karifur, berangkat. Hayya ila orkes, berangkat. Hayya ila bal-balan, numpak truk, berangkat. Subhanallah. Memang gak semua orang yang dikehendaki oleh Allah untuk masuk tempat mulia, saudara. Tutup menungso iku ndak mau, menolak untuk masuk masjid, tapi Allah milih yang masuk masjid adalah orang pilihan. Nggak boleh semua orang. Orang yang tidak dikehendaki oleh Allah dapat rahmatnya, ditonoh ke masjid. Orang yang tidak dikehendaki oleh Allah mendapatkan pahala besar, dijauhkan daripada masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Tutup menungso iku dak gelem, malas aku nyang masjid, Gusti Allah sing malas sampe kon. Aduh, nyang masjid ndak wis sumpek aku. Gusti Allah sing gak gelem sampe kon. Karena itu jangan Anda turuti karepe awak sing model ngono iki. Perangi. Loh, saya yang perlu sama Tuhan, saya yang membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan perlu sama saya, bukan Tuhan yang membutuhkan saya. Ya saya yang harus ngemis, saya yang harus datang, saya yang harus ziarah. Kan itu harusnya begitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum tidakkah aku memberitahu kepada kamu sekalian, ala ma yamhullahu, atas apa yang Allah menghapus, bihi, dengan itu ma'al khotoya, kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u, dan mengangkat Allah bihi, dengan itu ma'ad darajat, derajat-derajat. Nabi menawari, gelem tak kon? Akan-akan gitu, tak kasih tahu, tak kasih petunjuk, tak ajari cara untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kalau sudah derajat dari Allah itu berarti kewalian. Berarti kewalian. Yang sebab manusia tadi itu soro dadi wali, dan sebab manusia itu masuk neraka, sebab manusia tadi itu tercegah, terhalangi masuk surga, itu dosa, perbuatan dosa. Kata Nabi, maukah kamu tak kasih petunjuk, tak kasih resep, kalau bahasa sekarang, tak kasih cara
untuk supaya dosa kamu itu dihapus dan kamu diangkat derajatnya oleh Allah, dadi wali kan, diangkat derajatnya oleh Allah. Qalu bala ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rasulullah, iya. Qala isbaghul wudu'i, menyempurnakan wudu. Sempurna wudu dalam arti wudu dengan sunnah-sunnahnya tadi itu. Alal makarihi, atas hal-hal yang tidak disenangkan. Artinya walaupun kamu itu meriang, wudunya tetap sunnah, ya tetap kumur, ya tetap istinsyak, ya tetap 3 kali mendahulukan kanan dan kiri. Walaupun musim dingin tetap kamu melakukan itu. Musim dingin wedine setengah mati kayak kucing kadang-kadang wudunya. Waduh, wedi. Sehingga sunnah-sunnah ditinggalkan. Menyempurnakan wudu dalam keadaan apapun, walaupun dia sakit tetap sempurna wudunya. Itu adalah cara untuk melebur dosa, mengampuni dosa, dan mengangkat derajat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kathratul khuta, dan memperbanyak langkah-langkah. Khuta jamak khutwah, ilal masajid, menuju ke masjid-masjid. Bukan memperbanyak langkah tadi itu muter-muter kayak pitik kali rabi ngono itu. Melangkah ke masjid dalam arti memperbanyak langkah ke masjid, selalu melangkahkan kaki ke masjid, sholat 5 waktu, tidak pernah terlambat dari masjid. Ini cara untuk mengangkat derajat dan mengampuni dosa. Wantidaru sholati ba'da sholat, dan menunggu sholat setelah dia sholat. Sholat duhur, habis sholat duhur mari ngono asar, ngenteni asar. Kalau dia ngantuk disediakan beker, ngenteni asar. Itu cara untuk banyak mengampuni dosa dan mengangkat derajat. Duduk tambah turu. Wadzalikumur ribat, maka itulah adalah ar-ribat, al-jihad, perbuatan jihad. Itu demonstrasi tapi tidak sholat, bukan takbir melengking Allahu Akbar. Wah, hebat Allahu Akbarnya, tapi tidak pergi ke masjid. Allahu Akbar, wudu'e biasa-biasa, bukan begitu. Yang dinamakan jihad, wudu yang sempurna, selalu sholat ada di masjid, memperbanyak menunggu sholat untuk mengerjakan sholat berikutnya. Setelah sholat menunggu sholat yang berikutnya, terus begitu, perhatian sholat, itulah jihad. Waduh, saking semangati nggak bom, wabe dibomi, sak masjid dibomi. Allahu Akbar, ya apa masjid dibom, Allahu Akbar. Orang sholat dibom, Allahu Akbar. Iki wong sempel anyar model ini. Bukan demikian, itu jihad. Ojo ndelok perang dime, Pak. Sampean tadi itu kalau mau membela agama Allah, jangan cari perang dulu. Damai ini alhamdulillah, ini kesempatan sampean untuk membela agama Allah, gak usah perang dime. Damai ini kita manfaatkan untuk menyebarkan agama Allah, mempertahankan agama Allah. Lawang Indonesia ini jaya kok Islam, cuma orang Islamnya sendiri aja yang tidak memperjuangkan kejayaan Islam ini. Wudhu jarang dikerjakno, masjid sepi. Yang pergi ke masjid jarang. Wong loro, wong telu, yang masuk ke pasar, waduh pol.
Kenapa bisa demikian? Mari ngono, Allahu Akbar. Allahu Akbar berangkat loh ke masjid, sembahyang berjamaah. Inilah kesalahan fatal umat Islam. Loh, siapa yang bisa berbuat begitu? Ya musuh-musuh Islam, Pak. Sampean tadi ini dikasih dolenan, dibuat serem. Gimana caranya sampean yang ngaku Islam ini dibuat serem sehingga orang itu tidak senang dengan Anda? Kemudian mereka tadi itu berpenampilan mesem. Yang kalungnya salib mesem, yang pakaiannya oranye tasbih gede-gede mesem. Kemudian orang Amerika, orang Inggris teko mesem. Orang Islamnya merengut, Allahu Akbar, jenggotnya kacar-kacir. Bukan begitu, Pak. Bukan begitu. Kadang-kadang sama orang Islamnya gak nyopo, gak ngasih salam. Bukan begitu jihad itu. Jihad itu lihat. Wudu yang benar, berangkat ke masjid, sholat berjamaah, kemudian tunggu lagi waktu berikutnya berjamaah, berjamaah, berjamaah. Itulah perjuangan. Jadi keliru, kita ini dikesankan keliru, padahal musuh-musuh Islam penampilannya memang dengan bagus, tapi hatinya dengki terhadap umat Islam. Mereka mengatakan kita berantas teroris, mereka adalah bahaya, mengancam nyawa. Padahal sing ngebom Bali wong 200 sing mati. Dan itu orang yang tidak tanggung jawab mengatasnamakan Islam. Sing ngebom ono di Jakarta, kalau sing mati, sing rusak cuma lawang itu. Dan itu orang yang tidak mewakili umat Islam sama sekali. Cuma sing ngebom sing di Irak sampai ratusan ribu yang mati ku sapa? Yang ngebom ada di Libya siapa? Sampai sekarang Israel itu loh. Kayak babi hutan ngono, wong muslimin di Palestina ditembaki begitu. Itu siapa? Yang ada di Afghanistan sing ngebom iku sapa? Yang menjajah Indonesia 350 tahun itu sopo? Yang sekarang menguasai Freeport ono di Irian Jaya itu sopo? Lah, maling, Pak, maling mesem ini, Pak. Perampok mesem ini, Pak. Lah sampean ini orang yang baik dikongkon merengut kok gelem. Sampean ini orang Islam yang punya akhlak yang bagus disuruh serem kok mau. Padahal mereka serigala mesem, Pak. Mereka tadi itu adalah macan tul-tul sing guyu. Hati-hati. Karena itu sing pinter dadi wong Islam. Sing pinter dadi wong Islam. Jadilah orang Islam yang pakai akal, bukan pakai otot. Otot memang satu saat diperlukan. Tapi kalau dah ono peperangan, Allah bukan ndolek perang karepe dhewe kon. Jaga itu semuanya, jangan mau diadu domba wahai umat Islam. Pentingkan ngurusi masjid, makmurkan masjid, sholatmu aturan, ibadahmu kenakno, maka mereka tidak akan mampu untuk mengalahkan kita selama-lamanya.
selama-lamanya. Wis, jangan jauh-jauh, mari ngono kan. Jari ini tahun baru. Lihatin nanti sebentar lagi. Kalau sudah 1 Januari, lihatin sebentar lagi. Sing trompetan duduk wong-wong non muslim, wong Islam kabeh. Sing hadir pengajian mingguan ya trompetan pisan. Yang hadir pengajian malam Sabtu trompetan pisan. Nggo kubruke muncung ini. Yang merayakan Anda juga, yang meramaikan Anda juga. Tahun baruan muter-muter numpak sepeda motoran, apa karepmu? Tidak tepat sama sekali. Kadang-kadang sumpah kita jam 12 malam, kok suara dentut. Apa ini? Bodoh capopo, wong Islam ini dibodoh-bodoh sama orang non muslim kok mau. Karena itu sing pinter, sampean sing pinter. Nah kalau sudah demikian, nggak ada diperangi sampean. Musuh-musuh Islam nggak perlu bawa senjata, nggak perlu jajah. Kayak trompet gelem kok, trompet plastik kertas maning. Wis lali yang di agama. Mudah-mudahan selamat semuanya. Karena itu dilungguhno keluarga ya. Wis nak ya, wis nak. Wis ada trompet-trompetan raimu. Cangkemmu iki gawe dzikir. Ojo nyembul trompet. Dzikir istighfar seakan sing memperjuangkan Islam. Kasihan yang memperjuangkan Islam. Kasihan yang membebaskan Indonesia dari tangan-tangan orang kafir. Dari tangan Belanda, dari tangan Jepang, dari tangan Inggris, sekutu, kasihan. Ratusan ribu, mungkin jutaan mereka meninggal dunia. Ratusan tahun dijajah. Mari ngono kon gawe prapet gini doi. Karena itu, ayo kita kembali lagi kepada ajaran agama Allahun. Sampai ingat-ingat ini ya, sampai ingat-ingat. Yang ditakuti sama orang kafir itu bukan aritnya sampean, tak beti belas. Yang ditakuti sama orang kafir itu bukan pedangnya sampean, tak takut. Loh, mereka punya bom. Yang ditakuti itu Pak, pertama, Quran kalau selalu dibaca sama umat Islam, peti. Masjid selalu rame dengan umat Islam, mereka takut itu. Wedi. Dan yang ketiga, umat Islam mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Waduh, paling takut. Umat Islam pakai siwak, pakai serban. Mereka ketakutan. Karena itu ayo, kita nggak perlu bawa arit. Sopo kita tak pateni, tak pateni. Jadi tangkep sampean. Belum mereka nambah bawa senjata. Nggak usah korungnya tak pateni, dadi. Ini Quranmu. Siapa yang musuh sama umat Islam? Tak wocoi Quran gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bocok api umat Islam ini semua ahli baca Quran semuanya. Hebat. Wedi wong kafir. Adzan itu berbondong-bondong, masjid pol. Wedi wong kafir. Umat
Islam sholat duha, umat Islam qobliyah ba'diyah, pakai siwak, mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Takut Pak, orang kafir takut. Wedi wong kafir. Iku sing diwedeni. Jadi sampai jangan salah paham. Jangan salah paham. Sekarang umat Islam berubah. Berubah Pak, berubah. Ulamanya, kiainya yang baca kitab. Kalau sudah ada pertemuan, gaya celana, gaya jas, ada sini bisa. Nggak gaya kopiah padahal ndase budak. Allah, apa berubah kamu? Biar wibawa, pakaiannya pakai serban, pakai gamis, pakai jubah. Lo kamu kiai kok. Ada apa berubah-berubah? Nggak usah berubah. Sampai harus bangga Pak. Kalau punya ulama pakai serban itu sampai harus bangga. Kenapa? Itu berarti mempertahankan pakaian dari Rasulullah SAW. Pakaiannya sahabat, pakaiannya wali songo, pakaian daripada ulama, orang-orang soleh, bahkan pakaian daripada pejuang Indonesia. Wong biyen niku Pak, yang perang melawan Belanda itu bukan pakai kabaret. Durung ono tentara, durung ono polisi yang memperjuangkan sehingga kopiah ini loh, yang pakai serban ini. Tuh lihat di Ponorogo pakai serban, Imam Bonjol pakai serban, Hasanuddin pakai serban, Tengku Umar pakai serban, pakai serban semuanya. Gak ono sing gawe helm, gak ono sing gawe blangkon, pakai serban. Gak usah takut, gak usah. Ini pakaian-pakaian sopan, ini pakaian-pakaian pejuang, ini pakaian-pakaian orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo gerobak kon dadi kiai, dadi ustad, guys sepatu, guys celono, guys dasi, rambutnya diatur macam-macam. Gledek padahal lunggune nek mburi dhewe karo sing mutu kon. Wis berubah nang pada payu. Tetap dalam menjadi orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Ada satu hadis begini. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku ketika rusak umatku ini, dihidupkan sunnahnya Rasulullah, maka dia mendapatkan 100 kali orang yang mati syahid. Pahala orang yang mati syahid. Pejuang mati, tangi maning pejuang mati, tangi maning sampai ping 100. Begitu besar pahalanya. Wis lah, kita tidak butuh dengan orang yang demonstrasi-demonstrasian. Kita tidak butuh dengan orang yang berpegikan takbir begitu luar biasa, tapi nggak sholat berjamaah, tapi tidak membaca Al-Quran istiqomah. Kita butuh orang yang punya akhlakul karimah, yang menjaga berjamaah, yang istiqomah, yang ahli baca Al-Quran, yang berzikir. Kita sebarkan anak-anakmu, jangan maca Quran pendino. Keluarga kamu ajak melaksanakan sholat berjamaah. Itulah perjuangan Islam. Wah, diangkat derajat sampean, calon wali insyaallah. Kepingin sampean punya anak jadi wali, didiin sholat berjamaah,
ajari wudhu yang sempurna, wudhu sing sempurna ajarono sampai saat tunggu-tunggune wudhu apal, tunggu adzan apal, berangkat ke masjid, carane masuk masjid, tungane mlebu masjid apal, sholat tahiyatul masjid ngerti, niat iktikaf ngerti, sunnah-sunnah dikompliti, di siwak muna, di tasbih muna, moco iki lek kalau sholat itu dan ini diajari calon wali ya rek. Calon wali turung balik komodor sapak, rambutnya wiri-wir, anting-antingan, insya Allah anakku wali. Sopo wali? Capek dak wali. Karena itu ayo kita didik anak kita untuk menjadi calon-calon wali. Mudah-mudahan insya Allah mereka jadi orang-orang pilihan Allah ya. Lawang gampang sampai ndak perlu bangun masjid TV sono, sampai ndak perlu mengeluarkan banyak biaya, sudah ada semuanya, dan cara itu bisa dilakukan seluruh umat Islam. Kabeh iso nglakoni, tinggal sekarang kita didik anak kita ngeterapkan itu semuanya. Tunggu ono Pak, lek wudu tunggu ono, wudu sing bener nak, diajari ping telu tangan kanan dimi dibiasakan, insya Allah saulan nih sampai tunggoi anaknya sampean wudu'i bener, berangkat yang masjid, turungi masuk masjid dikandani sikil ditimi aja engko punya masjid pencolotan iku dan iki jungkir warik aneh di masjid iki tuku taman kota iki kudu alun-alun. Nah, dengan demikian insya Allah akan kuat Islam, akan jaya itu Islam. Wallahu a'lam bishawab. Permintaan surat Al-Fatihah untuk yang meninggal dunia: Syarifah Fatimah, Muhammad Tahir, Muhammad Talha, Zubaidah, Uthman, Ziarah, Abdul Ghani, Husni Muzani, Salihah, Musa Rahayu, Abdullah Faiz, Fathur Razi, Arafah, Kiai Astawi, Ibu Mudrikah. Untuk yang sakit: Syafi'uddin, Hajjah Aisyah, Ahmad Mubarak, Ammar, Alim Farghani, Alfi, Habib Abdul Qadir Barakbah, Syarifah Alwiyah Segaf, Syarifah Salma Barakbah, Fuadis Salihin, Muti'atul Hasanah, Habib Syekh bin Abdul Qadir Segaf. Yang punya hajat: Rahmat Kaisar Setiawan, Bapak Abdul Ghafur Ibrahim Adham, Haji Imam Bajuri Haidar Muhammadi, Abdul Samad Zainuddin. Untuk yang ujian, maka teman nih khairul anam, banyak ini, mudah-mudahan mereka semuanya yang meninggal dunia Allah terima segala amal kebaikannya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan untuk yang sakit mudah-mudahan sehat walafiat, dan yang sehat mudah-mudahan jauh daripada segala penyakit zahir maupun batin. Yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya, Allah gampangkan segala kesulitannya. Dan yang ujian mudah-mudahan sukses, berhasil mendapatkan ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat. Ala hadiniya kunya salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah
المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ويقضى عليك فإنه لا يجمع عليك تبارك فلك رحمك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش السحب والحمد للإله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.